Hai, welcome back to my YouTube channel Mami Gopet. Hari ini Mami mau wawancara siapa? Hayo, mau wawancara salah satu temen Mami. Namanya siapa dong? Kenalin. Ira. Lihatnya ke sana saya, jangan ke sini, jangan ke aku. Aku memang magnet gitu ya, kalau orang lihat aku tuh langsung gimana gitu kan. Namanya siapa ya? Oh, nama saya Ira. Ya, Ira. Ira apa? Irawan. Iya, soalnya kan yang satu juga itu Ira yang kemarin itu kan. Nih, namanya Iralin ya. Dia itu kadang suka Mami panggil hot wifey. Karena apa? Karena suaminya itu selalu manggil dia hot wifey. Lihat nih, umur 40 berapa gitu ya. Tapi bodinya masih oke, masih hot. Oke. Sekarang kita mau interview Iralin gimana ya dia ketemu suaminya, terus berapa lama dia tinggal di Australia gitu kan. Oke, mulai yuk pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya kita mulai ya. Ira apa, berasal dari mana kamu ini? Iralan. Tapi kan dulu bukan Iralin kan namanya? Iya, dulu Ira Weber. Oh, Ira Weber. Berarti ini pernikahan yang kedua kan? Karena memang Mami juga dulu kenalnya Ira Weber. Terus berapa tahun gak ketemu ya, Ra ya? Kita tuh sebenarnya udah lama berteman ya. Waktu pertama kali Mami datang ke Perth ya. Terus udah gitu nggak tahu kenapa dia menghilang ya. Mungkin dia semedi biar sakti gitu ya, biar ini bisa terbang gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu lagi 3 tahun yang lalu ya. Terus akhirnya kita jadi deket banget sekarang gitu kan. Nah sekarang nih berapa lama di Australia? Sudah dari tahun 99 ke sini. Jadi udah 20 tahun lebih lah di sini. 20 tahun? Udah karatan ya, Bo. Udah kelamaan. Udah kelamaan tuh. Nah, terus waktu itu pas pertama ke Australia itu apa? Menikah? Apakah sekolah juga di sini? Enggak, menikah. Sama suami pertama. Suami pertama. Oh, oke. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa ya kok bisa berpisah gitu loh? Kenapa berpisah, Ceng? Ceritain ya biasalah, complicated ya begitulah. Karena waktu itu maklum lah, ketemu suami 5 hari, terus kita langsung menikah. 5 hari? Iya, itu ekspres banget. Kilat khusus itu. Kilat khusus ya, ternyata bukan perangko aja yang ada kilat khusus ya. Menikah juga ada, say. Oke. Terus? Iya, terus habis itu setelah menikah, saya harus nunggu 8 bulan untuk dapat visa. Karena nggak bisa kesini pakai turis visa, jadi harus nunggu 8 bulan, 9 bulan. Habis itu kesini. Setelah kesini, unfortunately saya harus tinggal sama mertua karena suami masih muda waktu itu, maklum. Masih muda, tinggal sama mertua. Jadi nggak orang Indonesia aja loh yang udah menikah tinggal sama mertua. Dia juga sama gitu kan. Terus tapi kebetulan mertua baik banget gitu loh. Jadi kalau ada masalah sama suami, dia belain saya gitu loh. Nggak begitu ini pro ke suami juga gitu. Oke, that's good. Terus sampai sekarang juga bekas mertua masih baik kan ya? Masih baik. Nah terus cerita dong sedikit gitu gimana ya, pas setelah lu berpisah sama suami yang pertama, gimana lu bisa survive? Waktu itu kan udah punya anak juga pas pisah ya. Oke, ceritain juga dong gimana nih berpisah sama suami itu. Berarti suami pertama berapa lama tuh nikahnya? Sebenarnya setelah 6 bulan menikah kita sudah perkawinan udah agak rocky gitu. Cuma setelah menikah, setelah punya anak, kembali lagi sama suami, tapi setelah berapa bulan doesn't work out, it didn't work out. Ya jadi sudahlah gitu, akhirnya pisah sampai di sini gitu ya. Nah karena saya waktu itu udah punya permanen, jadi mertua kebetulan waktu itu baik karena ya anaknya nggak bisa bertanggung jawab lah untuk saya. Jadi mertua, ternyata bule juga ada yang nggak bertanggung jawab ya sayang, nggak Indonesia aja. Terus lalu mertua beli rumah lagi yang kedua, jadi saya bisa nempati rumah itu. Jadi saya bayar kontraknya ke mertua gitu. Nah lu itu bisa bayar gimana? Kontrak itu? Apakah lu waktu itu kerja atau lu dapat uang dari mana gitu ya? Ya karena sudah permanent resident, jadi terus punya anak, jadi kita entitled untuk social security lah sebutannya ya, melalui Centrelink. Jadi ya
nggak seberapa banyak, tapi ya saya harus grateful karena ya kita nggak harus ngapa-ngapain, kita dapat duit Tuh, juga. jadi di Australia itu ya, kalau misalnya kita nggak punya kerja, terus nggak punya nggak punya pekerjaan, terus kita punya anak, itu ditunjang ya, dikasih tunjangan ya sama pemerintah ya, tapi nggak banyak kan ya? Nggak banyak, tapi itu cukup untuk lu berdua ya, waktu itu sama si Queen ya. Oh, terus? Jadi waktu itu ya saya harus budget keuangan lah, jadi sering-sering makan tahu sama dia, jadi itu saking menderitanya nggak kuat makan daging terus. Oh tuh kan, Jadi tahu kangkung, tahu dipotong-potong, habis kita makan berdua, ya itulah suka dukanya sama dia. Ya makanya dia suka tahu sampai sekarang. Iya tuh, itu sama anaknya. Jadi waktu itu ya, pas abis pisah sama suaminya, dia kan belum bekerja waktu itu Queen berapa ya umurnya ya? 4. Tuh, waktu itu Queen umur 4 tahun ya, dia harus survive ya di Australia karena kan karena kan maksudnya mau pulang ke Indonesia juga kan anak warga negara Australia. Jadi dia berusaha untuk stay ya di Australia, dan untungnya ya government di sini itu ngasih tunjangan, tapi dia juga nggak bisa dikasih uang sama pemerintah yang seenaknya aja ya, Bo, yang shopping lah kayak gitu loh. Jadi per 2 minggu ada budgetnya. Iya, jadi per 2 minggu itu dikasih sama government. Terus dia itu uang yang dari dikasih di government itu sama dia ya diatur-atur ya. Harus katanya harus dibudget. Buat kontrak, buat makan, bayar kontrak, buat tagihan. Jadi saya harus benar-benar ini. Dan dia waktu itu tinggal di granny flat ya. Di rumah dia mertua kan. Udah gitu dia harus bayar juga rumah kontrakan. Udah gitu dia juga makannya juga katanya teh tahu sama tempe ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan 4 sehat 5 sempurna ya, say. Sama Indomie juga kan? Tuh Indomie juga, of course. Tuh, tapi bagus lah ya, ya maksudnya lu bisa jadi belajar kan ya gimana cara pengeluaran uang juga kan. Terus udah gitu juga anak lu tadi lu bilang bagus juga jadi suka tahu, say. Tuh anak Indo suka tahu bagus itu ya. Nah, terus setelah itu gimana tuh? Akhirnya lu ketemu suami yang yang kedua sekarang kan? Jadi melalui temen, waktu itu saya lagi mengurus surat cerai. Nah, waktu itu saya minta tolong suami temen, bisa nggak tolong bantuin untuk untuk surat-surat cerai. Terus dia bilang oke. Terus suaminya bilang, lo mau nggak gue kenalin sama teman kerja gue gitu. Siapa ya? Sebenarnya waktu itu nggak ada rencana, nggak planning untuk cari suami atau cari pacar lah. Saya udah happy jadi single mom aja, kita nggak pusing mikirin cowok. Terus abis itu gue pikir ya udahlah, I have nothing to lose. Jadi aku bilang oke deh kalau gituin. Cuma gue pastiin cowok yang dikenalin itu nggak punya anak, karena gue nggak suka complicated love gitu loh. Iya. Jadi waktu itu lu ketemu sama Simon. Iya. Nama lakinya Simon, oke. Jadi ketemu sama Simon kan? Oke, jadi kenalin sama temen. Iya. Oh, oke. Tapi waktu itu dia nggak ada waktu untuk kenalin kita, jadi kita arrange sendiri untuk ketemuan gitu loh. Nah, waktu itu si Simon udah dikasih alamatnya, tapi dia drive around my house, jadi cuma mau tahu tempat tinggalnya di mana. Habis itu dia, oh iya kita arrange kayak detektif ya, Bu ya. Sampai spying on me. Iya bener, spying on her gitu kan. Iya. Jadi waktu date itu perjanjiannya sebenarnya nggak mau ngajak anak, cuma saya pikir ngajak anak aja deh, see what happen sama dia. Kalau dia nggak suka sama anak ya udahlah gitu. Begitu. Iya, untuk ngetes tuh kan. Makanya ya buat para jendes yang tinggal di Perth, pokoknya nggak usah khawatir ya, masih banyak itu jejaka di luar sana. Banyak option. Oh, banyak option ya. Jadi dia itu pas dikenalin sama Simon itu yang nyetir bolak-balik depan rumah dia gitu kan ya. Terus udah gitu akhirnya ketemu nih. Tadinya dia katanya mau ketemu sama Simon itu sendiri pas pertama kali kencan, tapi dia pikir udahlah gua bawa Queen gitu kan, anaknya ya, karena dia pengen tahu nih si Simon ini gimana reaksinya kalau gua bawa anak gitu kan. Nah terus pas ketemu gimana nih Simon pas ngeliat lu sama Queen tuh? Oh ya, dia agak kaget loh. Ternyata ngajak anaknya terus. Tapi dia oke, nggak, ternyata dia sama anak kecil dia suka demen banget gitu. Nah si Queen langsung klik sama dia, ada connection gitu. Iya, jadi deket, attach banget sama dia. Waktu dia pulang malah nangis waktu itu. Oh gitu ya. Oh berarti memang Simon suka anak kecil ya, Bo ya? Iya, dia bagus banget. Terus lu pas pertama ketemu Simon di mana, di restoran mana tuh? Swanbury. Swanbury. Hang on, Swanbury itu yang di bawah Kings Park.
Kings Park, Oh, oke, bawah gue Kings pikir Park dekat itu. ke Tesla Beach. Enggak ya, bukan ya? Enggak bawah Kings Park. Oh, oke. Iya. Nah, terus apa namanya? Kesan pertama ketemu Simon apa sih? Apa sih pertama Aduh. ketemu sama si Mr. Botak itu? Simon dulu nggak botak kan? Iya botak. Oh, udah dulu saya botak. Makanya gimana kesannya pertamanya ketemu Simon? Ketemu saya langsung nama botak. Pas kelihat kita Stres kan enak tuh kalau dilus-lus kalau botak itu ya saya. Hemat sampo. Hemat sampo bener tuh kan. Secara lu juga udah tahu budget kan. Jadi wah bener ini sampo kayaknya nggak perlu banyak deh gitu kan. Gimana kesan pertama pas ketemu Simon tuh? Gimana ya? Kayaknya negatif. Bener negatif. Pertama gini, loh kok ini penampilannya begini ya? Dia nggak tahu cara berpakaian. Emang kenapa berpakaiannya, Bo? Ya di luar gitu, tapi satu keluar pakai kemeja? Pakai kemeja. Yang satu keluar, satu dalam. Aduh mati dah gua. Nah, lu emang tipe cowoknya seperti apa? Pasti dia juga ada dong kriterianya ya kalau ketemu cowok. Emangnya seperti apa? Tapi kadang kita tuh ya, iya. kadang kita tuh kalau menginginkan sesuatu gitu ya, Belum tercapai. itu tercapai saja. Jadi mimpi aja dulu gitu ya. Siapa tahu nanti kenyataan lah kita dapatnya ya. Nggak ada yang dia udah bahagia sama Simon. Iya. Jadi gimana? Jadi pas pertama ketemu tuh Iya. nggak yang langsung klik gitu loh. Enggak, terus kita ke restoran, habis itu kita makan, saya nggak makan waktu. Nah, waktu di tengah-tengah kita makan, bekas mertua telepon. Kayak, Ira, where are you? Iya, tapi Terus? aduh, mati dah ini mertua telepon. Terus, kamu di mana? Oh, enggak sama teman. Jadi, iya nggak bilang kalau saya lagi on the date gitu aja. Oh, oke, begitu ya. Iya. Oh gitu, jadi nggak terus terang sama mertua kalau aku Nggak. tuh sudah punya cowok gitu ya? Iya. Oh oke. Nah terus pas lu nih kan lu pernah cerita ke gua nih waktu itu katanya dia itu baru pacaran sama Simon berapa lama tuh yang lu mindahin barang-barang ke rumah Simon? Itu 2 bulan. Nah gue itu ya dia pernah cerita nih sama Sebulan, Mami 2 bulan, nih lupa. katanya dia itu setelah pacaran 2 bulan ya. Nah, waktu pacaran 2 bulan katanya nih dia kan pernah cerita waktu itu ya, baru pacaran 2 bulan dia itu mindahin barang-barangnya dia ke rumah Simon. Tanpa pengetahuan dia. Tanpa pengetahuan Simon. Cerita dong gimana Iya. dong? Kenapa lu kok mindahin barang lu ke rumah dia gitu loh? Kalian inget nggak sih film yang ini How to Lose A Guy in 10 Days tuh kayak itu tuh ceritanya. Jadi gimana, ceritain ini seru loh. Jadi waktu itu saya single mom. Jadi back and forward ke rumahnya dia, ke rumahnya saya, terus lama-lama udahlah pindahin dah dikit-dikit ke situ. Tapi waktu itu saya nggak nanya sama dia boleh nggak saya move in, saya pindahin aja dikit-dikit ke situ. Waktu dia kerja gue pindahin gitu. Terus lama-lama akhirnya barangnya semua di rumahnya dia. Dia itu nggak tahu sampai gua sekitar semingguan baru dia sadar. Oh my God. Iya makanya terus dia bilang gini, kok barang lu semua pada di sini? Terus oh sorry, by the way I have moved in a week ago. Jadi wah. Itu iya, kayaknya Simon nggak punya choice tuh makanya karena dia udah mindahin barang jadi dia harus dikawinin sama Simon nih. Bener, berarti dia bagus triknya tuh. Ini juga kalian tuh ya, misalnya yang mau dinikahin sama cowok ya, udah pindahin aja deh barang-barang elu ya ke rumah cowok elu ya. Dia langsung dinikahin say. Tapi tunggu sampai dia kerja dulu, pindahin barang. Jangan pas dia di rumah. Iya, nah tuh kan. Tipsnya dari dia ya, kalau mau mindahin barang ke rumah cowok ya, cowok bule tuh, pas dia lagi di luar lagi kerja ya, nah baru masukin tuh barang-barang ke rumah ya. Dan dia aja sadarnya baru seminggu ya si Simon tuh, sadarnya aja baru seminggu. Loh kok ada ini, ada sikat gigi warna pink gitu kan. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Lu berapa lama menikah sama Simon sekarang? Menikah 2010. 2010. Tapi bersama dari 2004. 2004. Oke. Jadi hampir 17 tahunan. Together bersamaan. 17 tahun ya? Oh my God, lama juga ya, Bo ya? Lama. Perlu upgrade.
Enggak dia Katanya baik perlu kok. upgrade. Enggak, kita mau banyak Baik bercanda kok. ya. Jangan terlalu Enggak, diseriusin ini baik ya, banget Say. orangnya. Dia mah baik banget. Ya lah, lu maksudnya udah apa namanya? 17 tahun Iya, ya sama iya. Simon, kan berarti Simon Iya. itu memang bule yang baik ya, meskipun kepalanya pelontos. Tapi dia baik hatinya loh. Iya. Gak ada hubungannya sih sebenarnya ya, kepala pelontos sama hati gitu ya. Oke, berarti 17 tahun ya Iya. menikah sama Simon. Terus sekarang pasti ada dong yang disuka dari Simon apa? Oh, dia orangnya baik gitu. Pertama sih dia suka marah. Ini orangnya polos juga, jujur Say. Ya, Pertama dia itu terlalu inilah sedikit-sedikit marah. Small problem jadi big problem, jadi ya Iya. diancam Maksudnya aja. dalam hal apa gitu loh? Small Apakah thing karena lah, small culture-nya thing lah. berbeda ya, meskipun lu udah tinggal lama di sini? Enggak, dia kan? memang small thing gitu. Oke. Misalnya ngilangin barang itu kayak orang tua ngilangin itunya untuk sekrupnya itu aja dia udah marah. Itu mah sama, Bo, Kang Fevet juga begitu. Biasalah ya, maksudnya kalau di sini bule itu biasanya mereka suka mengekspresikan Iya. perasaannya. Iya. Kalau lagi marah, Kadang ngebit cuma. bit tumas. Tapi Terus Pak, kitanya juga harus keras. harus, Kalau ya, nggak ditindas. bener itu. Tindas Bener. laki-laki. Kalau sama bule itu ya, jangan kita tuh ngalah. Kita juga harus punya harga diri, Say. Iya. Kadang kan memang ya ada yang bule itu orangnya tuh yang controlling ya. Iya. Nah, terus kitanya jangan diem aja Iya. juga Iya. gitu loh. Jadi kita juga harus bisa stand up for ourselves Iya. ya. Iya. Kalau enggak, nanti kamu sama bule diulek-ulek Iya. terus gitu loh, Say. Kita harus training mereka dari awal, jangan pertengahan perkawinan. Tuh, training Nanti apa kita dulu jadi nih? budak ini. Oh, benar. Iya, jadi maksudnya karena kalau di Indonesia tuh nyokap kita tuh selalu ngomong nurut sama suami. Iya, kita harus melayani Iya, suami. kita harus Di melayani sini suami. lain, Di nggak sini kayak lain, seperti- nggak Kita bisa bukan waitress lah istilahnya kalau Mm-mm. dagang. 50-50 semua. Iya, kita kalau cerai juga 50-50 kan. Sama gitu loh, perempuan sama- Budayanya lain. nggak budayanya kayak di lain, Indonesia. suami istri Iya. itu sama ya. Jadi kita Iya. harus equal gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu lu langsung berani dong sama Iya. Simon kalau macam-macam. Dulu ngalah terus lama-lama kok begini ya. Jadi saya harus kerasin, terus sekarang dia agak mendingan Bener, lah. sama. Kang Iya. Pepet juga begitu, Bo. Dulu aku tuh ngalah aja terus, kadang 3 hari nggak ngomong gitu kan kalau berantem ya. Iya, heeh. Karena kan gimana, takut apa gimana ya. Tapi sekarang mah dia ngomong sekali, saya 1000 kali. Tahu nggak sih? Saya terekam dia. Lu begitu kan? Ya, kan laki lu yang takut kan sama lu? Enggak, kalau gue diemin aja, dia kalau didiemin takut gitu. Tapi kalau gue Oh. banyak omong dia malah gini, tambah ganas dia. Oke. Kalau gue mah diemin. Oh, tapi kalau ganas malam hari enak kali ya, Boy ya. Jangan siang hari ganasnya ya. Nanti Iya. tetangga itu dateng, ada Tapi apa, sekarang baik ribut-ribut kok gitu dia. kan. Iya. Setiap hari bikinin kopi. Saya nggak pernah bikinin kopi. Iya, ya memang sekarang dia itu ya kalau tiap pagi kalau misalnya mami telepon dia ya, lagi apa, lagi di bed, Simon lagi bikinin kopi Iya. gitu. Iya. Enak banget dia loh sekarang itu. Jadi maksud gue sekarang lu udah nggak ada kendala lagi kan sama Iya. Simon ya. Dan apa-apa juga mungkin sekarang udah sering diomongin, Iya. komunikasi Iya. gitu kan. Iya. Terus gimana tuh? Lu kan punya anak ya, maksudnya dari suami pertama. Terus Simon kan memang dia pernah menikah juga, Iya. tapi dia nggak punya anak ya, Bu Iya. ya. Terus gimana tuh Simon sama anak lu? Ya itulah kendalanya dari awal waktu anak masih kecil baik-baik aja ya. Nah, waktu anak menginjak dewasa, SMA waktu itu sampai SMA kelas 1 dia masih tinggal sama kita. Cuma setelah SMA kelas 2 dia niat ninggal sama bapaknya dia lah. Akhirnya sekarang dia tinggal sama bapaknya karena ya Banyak perbedaan banyak ya. perbedaan nggak cocok gitu. Anak Nggak saya cocok. sensitif, suami saya keras sifatnya. Jadi ya gimana lagi lah gitu. Ya sebenarnya sih apa ya? Ya maksudnya itu sesuatu hal yang biasa Iya. ya. Karena bukan maksudnya Queen Ya. karena bukan Maksudnya baik, Iya. cuma cara untuk mengungkapkannya Iya. itu dia salah kok menurut saya sih gitu. terlalu keras kali Iya, ya. iya. Biasa mereka tuh Iya. suka-suka, Iya. enggak gitu loh, beda sama orang Indo ya. Iya. Apalagi anak saya kan laki-laki, jadi dia pikir anak laki-laki tuh harus dibikin tough gitu istilahnya supaya dia itu secara kuat mental tuh kuat gitu. Tapi kan
nggak semua anak laki-laki gitu. Anak saya kebetulan orangnya sensitif seperti bapaknya, jadi dia pakai cara segitu nggak sanggup dia untuk menerima. Nggak sanggup, oke. Tapi kan maksud gue sekarang meskipun Queen udah nggak tinggal sama lu lagi, dia tinggal sama suami bekas suami lu ya, sama bapaknya Queen. Tapi lu hubungannya sama dia baik tetap kan? baik, hubungan Lu masih tetap suka baik. ketemu dia di luar rumah ya. Dan apa namanya? Ya mungkin take time juga ya. Nanti juga Hopefully Simon one ya, day, Saumin, Saumin. Kok Saumin sih? Aduh. Maksudnya Simon ya. Jadi maksudnya tadinya mau ngomong Simon sama Queen jadi Saumin. Siomay entar. Jadi siomay say. Oke, jadi Simon sama Queen itu ya namanya juga ya anak teenager lah, Bo. Jangankan Queen, Bo aja kadang suka berantem sama Laras loh. Sama bapaknya juga. Wajar lah, ya normal. it's normal gitu loh. Kadang anak sama orang tua itu biasa ya, maksudnya berantem, tapi ya namanya keluarga pasti nanti juga bakalan ketemu biasa-biasa lagi ya saya. Kita doakan mudah-mudahan baik-baik Simon sama Queen ya. Oke. Nah, terus sekarang sama Simon lu punya anak juga kan? Oh iya, saya waktu kita pertama ketemu sebenarnya saya nggak mau punya anak lagi. Terus saya bilang sama si Simon, aku nggak minat lo punya anak. Iya. Jadi gimana? Jadi lu sebenarnya nggak planning punya anak ya setelah jadi dari kuliah? awal sebenarnya nggak punya anak lagi. Terus bilang sama Simon saya nggak minat punya anak lagi. Dia bilang it's okay kalau kamu memang nggak mau punya anak lagi. Tapi terus saya lihat dia sama anak-anak kecil sayang banget gitu. Terus kasihan juga. Terus akhirnya ya udahlah, saya pikir. Terus akhirnya saya berhentiin pil saya. Nah, waktu saya ngomong ke Simon itu, saya berhentiin KB itu waktu itu acara footy, jadi dia nggak merhatiin. Jadi 2 kali. Jadi waktu saya hamil, saya bilang kaget dia. Katanya, how come that's happen? Gitu. Tapi Simon waktu itu mau punya anak nggak? Iya. Okay. Cuma dia kaget karena waktu saya ngomong saya berhenti pil itu waktu dia nonton footy. Langsung jadi. Aduh, Ekspres itu saya berhenti pil. Dari anak pertama kedua 2 minggu berhenti pil langsung hamil. Aduh, gila. Jangan lagi ketemu cowok ya, Bo ya. Takutnya ekspres juga nanti. Oke. Jadi sekarang Ira ini punya anak 3, jadi 1 cowok ya, yang dari suami pertama. Umurnya berapa? 21 ya 21, si Queen ya. Dan dia juga punya yang kembar ya, anaknya cantik-cantik banget, tinggi juga, udah deh kayak sebenarnya dia harusnya dimasukin supermodel tuh ya. Anak-anak dia itu cantik banget, terus tinggi-tinggi juga, badannya bagus. 2 anaknya ya, namanya siapa? Kiara Jessie. Kiara sama Jessie. Oke. Nah, sekarang kan lu sama Simon udah 17 tahun ya. Selama itu pasti lu tuh ada mungkin bisa ngasih lah tipnya apa gitu loh, bisa mempertahankan ya relationship ya, pernikahan selama 17 tahun gitu loh. Gimana, apa coba? Kalau menurut saya apakah komunikasi atau apa gitu? Iya, intinya kayaknya komunikasi yang utama ya. Kita harus istilahnya kompromi juga, banyak kompromi. Soalnya kan maklum lah, keinginannya istri sama suami kan beda. Jadi kita harus ada di tengah-tengah, make compromise. Pastikan kita diskusikan waktu itu, kalau enggak ya udah bisa pisah ya, goodbye Bo, lah. ya. Iya. Jadi komunikasi itu intinya dari komunikasi dari semuanya ya, dan sama saling pengertian ya. Kalau misalnya nggak saling pengertian juga mungkin sudah harus ada yang ngalah juga. Kalau semuanya keras mati dah. Kamu jangan terlalu banyak ngalah ya, Pak. Nanti ditindas gitulah, ditindas, tau nggak sih lo? Nanti diulek-ulek gitu kan. Iya, memang sebenarnya sama aja ya, pernikahan di Indonesia, di Australia juga, di mana aja sama ya. Memang sama orang bule agak berat dikit ya, karena kan kita juga beda ya, culture, beda language. Itu juga gitu kan. Oke. Sekarang kayaknya satu lagi pertanyaan ya buat Ira. The last one ini. Oke, last question. Gampang kok, nggak usah tegang ya saya. Kayak mau ujian aja nih. Kayak mau ujian. Sekarang apa suka dukanya tinggal di Australia? Dan gue tahu lu tuh udah jadi warga negara Australia kan. Nah, apa sukanya tinggal di Australia dan apa dukanya? Mungkin dari pengalaman pertama dateng, terus sukanya ya di sini, maksudnya more privacy gitu kan ya. Semuanya disiplin di sini. Apa suka dukanya apa? Dukanya waktu pertama saya datang ke sini karena perkawinan agak rocky kan waktu itu.
bahasa Inggris, maksudnya bahasa Inggris nggak lancar. Kedua, temen nggak ada, keluarga nggak ada. Jadi waktu kamu banyak problem dalam perkawinan itu bingung mau kemana gitu kan, karena ya kita Mau lari kemana, ke keluarga cerita iya, nggak enak nggak ya, ada Bo, ya? keluarga, nggak ada temen. Jadi mau kemana? Jadi kamu tuh stuck gitu loh di situasi seperti itu. Jadi frustasi. Jadi waktu saya pertama kali di sini kena depresi juga. Saya selama 2 tahun pertama itu kena Oh my god, depresi. gue nggak tahu lu pernah kerja depresi. Kena depresi Oh aku. my god, terus? Terus ya itu, terus ke dokter dikasih obat untuk depresi itu. Tapi cuma setelah itu seminggu, karena saya nggak bisa tidur kan, depresi berat, homesick, depresi Of juga course, ya, gitu loh, nggak punya teman. kangen orang tua juga. Nah itu dukanya. Nah, sekarang sukanya apa? Sukanya karena kamu deket saya. Iya, di sini, di luar negeri ini, apalagi kalau kamu nggak punya keluarga, temen itu adalah keluarga kamu. Betul. Jadi pastikan kamu bisa menemukan teman yang bisa kamu percaya lah, otomatis Betul. ya. Percuma kamu punya teman banyak, tapi kalau nggak bisa dipercaya, yang Betul. penting ya satu-satunya itulah teman bisa dipercaya. Jadi kalau kamu misalnya mau curhat, kamu nggak khawatir nanti diombar-ombar kemana-mana. Emang istilahnya biasa kan gitu Boya lah. di sini itu kan temen tuh deket, Iya. sahabatan, Iya. deket. Iya. Semua rahasia kamu keluar. Iya. Lambe turah aja kalah, tahu gak sih lu? Iya, Oke, itulah. jadi sebenarnya apa namanya ya, dukanya juga ada ya, Iya, sukanya pastilah, juga ada pastilah. pasti. Oke, sekarang interviewnya kayaknya sudah selesai, semua Iya. pertanyaannya juga sudah habis ya. Sekarang apa ya pesan kamu buat para subscriber ya, dalam hal apa aja gitu loh, dalam aja. tentang hidup, perkawinan, mungkin juga pertemanan juga ya. Oke. Apa pesannya? Coba. Oke, kadang kalau misalnya kita pulang ke Indonesia, orang-orang di Indonesia berpikir, oh kamu tinggal di luar negeri, pasti kamu kaya begini. Betul. Enggak semua orang yang tinggal di luar negeri itu semuanya kaya, karena kita di sini harus semua kerja sendiri, jemput anak, masak, pokoknya semuanya lah istilahnya. Kalau di Indonesia kan kalau kamu ada duit bisa nyawa pembantu lah, inilah. Di sini kita semua sendiri, jadi Betul. istilahnya kita di sini, oke lah kita menikmati hidup secara ekonomi, kita dijamin ya sama pemerintah. Betul. Itu bagusnya. Ya cuma semuanya sendiri gitu, jadi nggak semua orang yang tinggal di luar negeri itu semuanya kaya, enggak juga. Enggak Ada juga. juga yang miskin, ada juga yang homeless, yang Betul, ya betul. gelandangan di sini juga Iya, ada, iya. gitu aja. Jadi pesannya sebenarnya ya jangan berpikir ya, Ya. kita yang tinggal di luar negeri ini kaya, sebenarnya enggak ya, karena kita juga di sini semua ngerjain sendiri Iya. ya. Dan apa namanya, uang juga nggak gampang ya, Iya, nggak kayak pengeluaran metik-metik banyak. di pohon gitu, Pengeluaran nggak juga banyak ya. juga, Pengeluaran juga banyak Pajak gitu juga kan. tinggi di sini. Gitu ya. Jadi ya sudah, pesannya itu ya. Apalagi ya, ya mungkin udah aja kali gitu ya Bu Iya. ya. Aku juga jadi Nanti nggak ada habisnya kalau kehilangan. nggak gitu. Takutnya nanti kita keluar semua rahasia kita saya kalau terlalu banyak ngobrol ya. Oke. Ya takutnya nanti rahasia kita keluar semua ya, dari apa namanya yang harusnya tidak dibicarakan jadi dibicarakan. Jadi semua tahu, Jadi publik. semua tahu kan. Oke, jadi sekian dulu ya vlog wawancara dengan teman dekat Mami ini ya, hot wifi ya. Mami ini manggil dia hot wifi karena lakinya dia panggil dia hot wifi. Nih, udah 43 tahun kan, lihat masih hot. Oke, Ira, thank you so much Ya. ya sudah menjadi tamu kedua Mami nih di Buka Pintu Australia. Ya. Knock 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 ya, sama wawancara tentang bagaimana kehidupan dia ya, maksudnya bisa survive, terus pernikahan dia juga gitu kan. Dan mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kalian semua penonton Mami di mana aja ya. Buat yang belum subscribe channel aku, Mami Gilbert. Ya. Oke, Share. bilang apa dong sayang? Share. Jangan lupa di di subscribe, like, dan share. Ya, sorry. Gak biasa nih. Jadi, oke barengan. Ya, Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Bye. Bye. Ciao.